Baiklah, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Brian Nova Pratama SIP dari Ombreng. Yang terhormat Mbak Oktavia Purnawati SPD dari Jamu. Yang terhormat Mbak Erika Puspa Sari Santoso dari Bluder Cokro. Yang terhormat Mbak Emi Rahayu SPD dari Yesles. Yang terhormat Bapak Prima Wardoyo Putro SEMM dari Rumah Coklat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara FGD Redesign Kurikulum Program Studi Manajemen. Yang hari ini adalah yang kami hadirkan adalah para wirausaha muda yang sudah berhasil. Jadi nanti kita akan sharing tentang mungkin pengalaman atau hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai wirausaha muda. Hari ini sebagai moderator adalah Ibu Lukita Sari. Monggo Bu Lukita, langsung saja. Baik, terima kasih Bu Apri atas waktunya. Baik, untuk FGD pada pagi hari ini saya akan memulainya dan saya di sini bertugas sebagai pemimpin untuk moderator pada FGD pada pagi hari ini. Untuk mitra yang berpartisipasi sudah disampaikan oleh Bu Apri, hari ini ada 5 mitra yang bergabung dalam acara FGD. Nah, untuk Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkenan bergabung pada acara hari ini. Nah, kami sampaikan untuk tujuan acaranya adalah kampus kami, manajemen Unipma, telah menerima program MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan di sini kami diutus untuk melakukan redesign atau pengembangan kurikulum yang berbasis MBKM. Nah, salah satunya adalah di bidang kewirausahaan. Oleh sebab itu, kami di sini sangat membutuhkan saran dan juga masukan dari Bapak Ibu sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kewirausahaan. Boleh untuk kesempatan pertama, nanti bisa disampaikan sekiranya apa saja yang dapat kami catat, saran dari Bapak Ibu untuk mengembangkan kurikulum kami dengan yang berkaitan dengan kewirausahaan. Kesempatan pertama boleh untuk di Jamu, Mbak Oktavia, monggo. Selamat pagi, Mbak. Mute ini apa mic-nya? Mbak Vivi, mute-nya dibuka dulu Mbak Vivi. Mas, apakah masih ada kendala? Jika Mbak Vivi masih ada kendala atau untuk kesempatan yang lainnya dulu aja ya, Bu. Boleh kesempatannya boleh di Bu Erika dulu sambil menunggu Mbak Vivi yang masih ada terkendala teknis. Ini exit ya. Oke, boleh Ibu Erika dari Bluder Cokro menyampaikan untuk masukannya 5-10 menit. Dipersilahkan. Oh, selamat pagi semuanya. Ya, ini saya masih agak bingung ya. Maksudnya masukannya itu terkait dengan kurikulum yang nanti akan diajarkan. Karena saya kan nggak ngerti nih sekarang kurikulumnya di sana kayak gimana. Terus apa yang harus diperbaikin gitu. Atau murni menurut saya kalau wirausaha itu harus belajar apa gitu ya.
Maaf nih, saya nanya dulu daripada Iya, nanti. betul. Iya. Jadi sebelumnya kan di manajemen Unipma sudah ada untuk mata kuliah kewirausahaan gitu. Nah, ini kan kita harus mendesain ulang atau redesign kurikulum karena yang sebelumnya itu mungkin belum sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha yang sebenarnya gitu di lapangan. Nah, kita coba untuk membuat forum ini untuk mendapat masukan kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha yang benar-benar bisa bertahan apalagi kondisi perekonomian yang seperti ini, seperti itu, Bu. Oke, karena saya kan nggak ngerti yang existing sekarang kayak gimana ya. Nanti kalau ada yang bertabrakan ya mohon maaf ya, mungkin sudah dilakukan oleh Unipma gitu ya. Jadi dulu saya kuliah, kebetulan saya punya kesempatan untuk kuliah S2 itu di jurusan Technopreneurship di Nanyang, Singapura. Itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dan efektif jika diaplikasikan di Unipma gitu. Menurut saya itu yang nomor satu, yang paling penting dalam entrepreneurship ya, itu materi pertama yang paling penting itu yang menurut saya nggak boleh dilewatkan, itu mereka harus menemukan passionnya dulu. Itu pelajaran yang paling aneh, yang buat saya paling abstrak gitu. Tapi setelah sampai di finale 1 tahun saya mengikuti Mohon maaf, ini nge-freeze ya? Atau hanya dari saya aja? Mohon sepertinya ada kendala sinyal dulu kita. Silakan dilanjut ke pembicara lainnya mungkin. Oh iya, ini sebentar. Sudah putus ya? Iya Bu, sempat terputus. Iya. Sampai mana ya? Sampai di pelajaran passion. Oh iya. Ya, jadi yang pertama tuh passion, karena nanti pada akhirnya akan kembali lagi ke situ. Selama kita nggak punya passion, karena nggak semua orang itu memang punya passion ke kewirausahaan gitu ya, dan itu nggak bisa dipaksakan, nggak bisa kayak bangga-banggaan tok gitu. Kalau aku mau jadi pebisnis, itu nggak bisa ya. Memang harus belajar dulu mengenai passion. Lalu yang kedua, sebenarnya di pelajaran saya waktu S2 itu semuanya belajar, dari keuangan, dari ke-HRD-an, strategic management belajar, dari sisi hukum belajar, dari sisi apa ya, hampir semua sih. Tapi yang paling saya dapatkan itu adalah ketika di dalam satu kelas itu terdiri dari 10. Jadi kelas saya itu waktu itu 32 orang, karena saya S2 ya, waktu itu sedikit. 32 orang, itu 10 itu beda warga negara. Jadi hanya boleh maksimal satu warga negara itu 3 orang. Kemudian kami semua dari latar belakang yang berbeda. Sama sekali nggak ada yang sama. Jadi kalau di situ sudah ada satu dokter, yang S1-nya dokter gitu ya, itu nggak boleh lagi ada dokter. Kemudian ada guru, ada biologis, ada segala macam gitu. Lalu rentang usianya itu dari usia 20-an tahun, saya waktu itu termuda 22, kemudian ada sampai 42. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena sepanjang 1 tahun itu pelajaran kita itu adalah group discussion. Semuanya itu diselesaikan dalam grup, hampir tidak ada individu task ya. Karena sebagai wirausaha, nggak mungkin kita mengerjakan alone, kita akan bersama-sama kan. Jadi dari awal kita join, itu sudah diajarkan yang namanya teamwork. Dalam satu tim itu harus beda jurusan, beda usia, beda warga negara, beda latar belakang, beda semuanya gitu. Jadi kita dari pertama kali join tuh udah diajarin how to talk gitu sama orang yang lebih tua gitu, sama orang yang lebih muda. Bagaimana sih cara ngomong sama orang Cina, gimana ngomong sama orang Eropa, gimana ngomong kayak gitu. Tentunya ngomong sama insinyur,
ngomong sama apa ini dengan orang yang latar belakangnya ekonomi dan lain-lain, itu pasti tentunya dia punya style dan karakter yang berbeda. Itu kita yang harus bisa pahami. Dan menurut saya sekarang setelah bekerja ya sekian tahun, dari saya mulai bekerja itu 2008, itu yang paling penting sih, komunikasi dengan semua orang yang ada di tim saya gitu. Itu pelajaran yang paling penting. Ya teori sih penting gitu, tapi itu jauh lebih penting dari segalanya. Lalu yang ketiga, saya diakhiri dengan membuat bisnis plan. Jadi skripsi saya itu menyusun sebuah bisnis plan. Lalu kemudian bisnis plan itu satu tim terdiri dari 4 orang. Kita harus menentukan siapa direkturnya, siapa direktur keuangannya, siapa direktur operasionalnya, dan marketingnya. Lalu kemudian kita harus pitching di depan real investor gitu tentang bisnis plan kita itu. Dan bisnis plan-nya bukan abal-abal, jadi kita itu disuruh memasarkan hasil riset dari Nanyang sendiri. Jadi Nanyang kan punya gudang riset tuh dari anak jurusan-jurusan lain gitu, yang sebenarnya sangat bermanfaat dan bisa dipasarkan, tapi masih ada di dalam banknya mereka gitu. Itu kita disuruh milih, kemudian kita harus memasarkan menjadi sebuah produk. Dan yang menang, maksudnya yang terbaik itu biasanya akan diinvest beneran gitu waktu itu. Jadi itu yang bisa saya bagikan waktu saya di Singapura. Tapi tetap ada kurangnya. Begitu saya pulang ke Indonesia, ternyata saya kurang banyak skill gitu. Yang pertama, di Indonesia itu yang paling kita nggak ngerti itu satu adalah, saya sampai bilang sama Ibu Wali, Bu Indaraya, kenapa ya urusan perizinan itu nggak dimasukkan dalam mata kuliah. Padahal itu setelah saya menjadi seorang pengusaha, itu yang paling menyakitkan itu ketidaktahuan tentang perizinan. Sosialisasi itu dilakukan hanya per apa ya namanya ya, perbagian gitu ya. Oke, di Snaker izinnya kayak gini, untuk PU izinnya kayak begini, untuk LH izinnya kayak begini, dan mereka tidak mensosialisasikan di depan. Jadi kayak menjadi temuan gitu, udah terlanjur baru datang, kenapa kamu nggak punya ini, kenapa kamu nggak punya ini, padahal saya sebagai pengusaha nggak ngerti kalau saya seharusnya punya gitu kan. Gitu, seandainya saya tahu pasti saya urus dari awal gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya cacat dalam hal perpajakan. Karena di Singapura waktu itu kita mengenyamnya itu law-nya UK. Perpajakannya jelas jauh berbeda. Begitu pulang, perpajakan itu saya harus belajar lagi dari nol. Dan itu harusnya diajarkan di universitas karena itu paling penting juga gitu. Karena ketidaktahuan mengenai perpajakan tuh nanti akhirnya bisa bikin kita semakin hancur lah istilahnya gitulah, karena utang-utang pajak yang menumpuk gitu. Lalu yang ketiga itu lebih ke arah aturan-aturan di Snaker di Indonesia gitu. Itu menurut saya yang sampai hari ini penting, tapi kayaknya kurang banget masuk ke dalam kurikulum ya secara mendalam kayak gitu. Itu sih kira-kira yang bisa saya sharingkan selama ini. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih banyak Bu Erika. Nanti kita sesi tanya jawabnya di akhir ya. Iya. Yang bisa saya ambil tadi adalah yang pertama itu passion ya, yang paling penting ini, karena tidak semua mahasiswa itu punya passion sebagai wirausaha. Kemudian pentingnya skill komunikasi, kita berkomunikasi dengan partner atau berkomunikasi dengan tim tentunya. Kemudian tugas untuk membuat bisnis plan, ditambahkan dengan mata kuliah perizinan, perpajakan, dan juga informasi tentang Dinas Ketenagakerjaan. Begitu ya, Bu Erika. Oke. Terima kasih banyak, Bu Erika. Selanjutnya, boleh saya lanjutkan kepada Bu Vivi ya tadi ya, yang sempat terkendala teknik. Apakah sudah bisa? Insya Allah sudah bisa. Monggo Mbak Vivi. Ya, terima kasih sebelumnya. Maaf saya nyetingnya nih background-nya nggak sama, mohon maaf sebelumnya. Selamat pagi kepada semuanya, Erika, Mas Bian, dan semua ibu-ibu di sini. Terima kasih sudah dapat kesempatan di sini. Kalau saya sendiri sebenarnya basicnya
bukan sekolah di bisnis atau manajemen atau apa ya. Jadi apa yang saya dapat ini ya apa yang saya alami aja sih. Jadi untuk teori memang saya tidak punya sama sekali. Nah, kalau dari saya sendiri, dari apa yang saya alami memang benar katanya Bu Erika, kalau tidak semua teman-teman itu punya passion-nya akan kewirausahaan, dan itu yang memang saya alami di sini ketika dapat PSG ataupun magang ya, anak magang di sini memang awalnya ya susah sekali untuk diajak untuk berpikir bersama, itu agak susah. Karena memang sebenarnya mereka mungkin ada yang punya passion ke situ. Kebetulan yang di saya itu kayaknya passionnya nggak di situ. Jadi saya agak kesusahan waktu itu untuk mengajak berpikir bersama. Jadi lebih mereka kalau nggak disuruh mereka nggak akan mikir gitu. Jadi memang passion itu yang memang paling utama. Nah, kemudian mungkin mereka juga tidak ada gambaran terjun ini ke dunia wirausaha itu bagaimana kan. Jadinya apa ya, mereka skillnya mereka belum ngerti mereka itu mau apa, itu mereka nggak ngerti. Jadi mungkin lebih baik untuk skillnya itu mereka diperbanyak lah. Apa yang menjadi keinginan mereka lah itu yang lebih diasah lagi. Dan kemudian kalau saya lebih ke ini ikut pelatihan begitu. Nah, ketika pelatihan begitu yang ternyata paling banyak teman-teman wirausaha belum dapat itu adalah perhitungan semacam HPP. Nah, itu HPP itu harus benar-benar diberitahu kepada teman-teman itu. Terus manajemen keuangannya seperti apa lah, itu memang saat ini yang saya alami dan teman-teman UMKM utamanya alami adalah banyak yang belum mengerti tentang HPP, terus membedakan manajemen keuangan sama manajemen pribadi itu ternyata untuk teman-teman UMKM itu belum banyak yang melakukan itu. Begitu. Jadi seringkali makanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Pemkot itu lebih ke HPP dan manajemen keuangan. Nah, kemudian lagi memang ini yang Bu Erika sampaikan tadi, pajak pun untuk teman-teman UMKM ketika mereka harus membayar pajak, mereka juga kaget. Banyak yang belum mengerti bahwa mereka akan dikenakan pajak gitu. Nah, ini baru 2 tahun terakhir ini sepertinya kalau teman-teman UMKM itu diberitahu ketika diundang bahwa teman-teman UMKM itu harus bayar pajak juga 0,5%, walaupun hanya 0,5%, tapi ya sebaiknya untuk teman-teman mahasiswa yang mau memulai itu harus dipikirkan sejak dini. Termasuk saya waktu itu beberapa tahun yang lalu ketika dikasih tahu, oh ternyata sudah juga harus bayar pajak, dan agak ribet juga memang kalau nggak sejak awal diajarin gitu. Perizinan iya memang benar. Skala kecil pun perizinan memang harus walaupun itu skala kecil, pemikiran kita waktu itu yang harus izin itu adalah memang yang usahanya sudah gede ya. Ternyata setelah UMKM supaya kita bisa eksis, perizinan itu juga harus ada. Begitu sih, kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan, karena memang saya belajarnya itu dari dari pengalaman yang ada. Begitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Tadi yang sempat saya catat, itu yang pertama adalah menentukan HPP dari produk itu sendiri ya. Jadi terkadang itu untuk menjual itu tidak dihitung HPP-nya, tapi menjualnya dengan harga wajar. Wajarnya seperti apa? Seperti itu ya. Jadi akhirnya ketika terpotong oleh pajak, terpotong oleh biaya operasional, ini itu akhirnya tuh tidak sesuai dengan margin profit yang diinginkan. Jadi nanti
masukan bagi kami untuk mata kuliah ini akan ditambahkan untuk bagaimana cara menghitung HPP, kemudian memisahkan keuangan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi yang kalau UMKM itu masih banyak tercampur dari keuangan pribadi dan juga keuangan usahanya. Kemudian lagi-lagi perpajakan di sini masuk ya. Jadi memang sebelumnya kami belum memasukkan mata kuliah perpajakan usaha dalam kewirausahaan yang sebelumnya. Dan ternyata makin ke sini itu pajak menjadi sorotan penting yang harus kami sampaikan juga agar mahasiswa lebih aware, yang mahasiswa yang punya passion kepada passion kewirausahaan itu bisa lebih aware dengan adanya pajak itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Vivi atas masukannya. Selanjutnya kesempatan boleh saya berikan kepada Mas Brian dari Ombreng. Boleh Mas Brian? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah diundang ya. Kemarin bulan lalu saya kaget menerima undangan, ada map dari Unipma bilang kalau diundang untuk FGD penyusunan kurikulum. Wah, saya nggak paham nih maksudnya gimana. Terus alhamdulillah kemarin Bu Yanti WA saya, terus kita sempat komunikasi untuk menjelaskan. Oh ternyata seperti itu. Baiklah. Nah ini saya mau share. Latar belakang saya bukan dari bisnis, tapi saya lulusan dari Hubungan Internasional UGM, terus 2016 pulang ke sini untuk membantu orang tua, jadi saya hands on di outlet resto yang saya pegang, dan saya orangnya suka baca, jadi kemungkinan ini bakal banyak referensi yang saya berikan di sini. Izin moderator boleh share screen enggak ya? Boleh, monggo Mas Brian. Bisa saya bikin poin-poinnya, siapa tahu nanti bisa berguna. Sudah kelihatan? Sudah jelas. Putih ya? Ini masih putih. Ya. Nah, ini ada beberapa hal. Yang nomor satu, kalau kita ngomong tentang kurikulum zaman sekarang, itu saya rasa lebih tepat untuk mengacu kepada HOTS. Higher Order Thinking Skill. Ini dapat dilihat nanti di taksonominya Pak Bloom. Jadi dia itu bikin taksonomi thinking skill itu ada dua bagian. Yang pertama lower order thinking skill sama higher order thinking skill. Kalau yang lower itu dia berbicara tentang mengingat, memahami dan mengaplikasikan. Kalau yang higher order thinking skill itu sudah masuk ke berpikir, menganalisa, evaluasi, dan tingkat paling tinggi adalah menciptakan. Mungkin ini yang tadi dikeluhkan oleh Mbak Vivi ketika menerima magang, dia nggak punya inisiatif, bisa juga di sini. Nah, terus yang kedua adalah KPI, ini Key Performance Indicator. Saya tuh menginterview beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang sudah punya pengalaman di manajemen, tapi ketika saya tanya KPI, dia nggak bisa menjelaskan Key Performance Indicator. Bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara menimbang skornya, scorecard-nya itu mereka nggak tahu. Nah, KPI ini mungkin bisa diajarkan di kurikulumnya manajemen Unipma dengan konsep SMART. Saya yakin kalau ini masuk dan ketika interview, orang bisa mengetahui bagaimana kondisi performa dari perusahaan, dan kemudian dari data-data yang dikumpulkan itu dia bisa membuat keputusan, itu pasti gampang diterima. Terus yang ketiga, lean concept. Nah, lean concept ini saya dapat ilmunya ketika saya bekerja di subkontraktornya Nike di Tangerang, yaitu sebuah pabrik sepatu punya orang Korea. Di situ saya masuk sebagai manajemen trainee, dan saya dapat ilmunya ini dari orang Amerika dan Vietnam. Dan konsepnya apa sebenarnya? Ini adalah konsep ramping. Jadi dalam organisasi maupun produksi atau manufaktur, kalau dia terlalu gendut, contoh kayak pemerintah ini kan terlalu gendut nih, dia jadi lambat dalam membuat keputusan. Itu satu. Terus kedua, hubungannya dengan produksi. Kalau misalkan alat-alat yang ditata itu tidak ramping atau dia ada pergerakan yang itu ada waste, ya waste movement, itu akan mengaruhi terhadap rate produksi dari tiap jamnya.
Ini saya yakin Bu Erika juga membahas tentang lean concept ini di pabriknya. Lean concept ini awalnya muncul dari Toyota, istilahnya adalah just in time. Kalau melihat referensinya banyak banget di Gramedia atau Gamas juga ada. Kalau menurut saya di bagian di prodi manajemen, kalau misalkan ini dimasukkan ya akan lebih bagus lagi. Jadi ketika dia terjun ke lapangan, itu dia sudah tahu. Ketika misalkan di kantor dia melihat struktur organisasi, dia bisa mulai menimbang job desk mana yang sekiranya perlu dihapus. Terus habis itu kalau di manufaktur atau produksi, dia bisa mengatur line produksi itu supaya bisa lebih efisien. Ini nanti kalau mau PPT-nya saya kirim juga tidak apa-apa ini ke dulu kita ya, atau Bu Yanti. Terus yang keempat ada value proposition design. Nah, di sini dia belajar mengenai kanvas dari value proposition. Value proposition ini adalah kalau kita bikin ngomong tentang manajemen ya, otomatis kan ada dengan bisnis, dan bisnis kan ada yang apa namanya profit, ada yang non profit. Ini dua-duanya bisa dipakai kanvasnya. Jadi value proposition ini sendiri dia belajar untuk mendalami sebenarnya nilai apa sih yang mau kita apa namanya tawarkan kepada pasar. Di sini termasuk ada metode research, terus habis itu mengetahui buyer persona, itu semuanya ada di sini. Ini di-create sama Alexander Osterwalder. Kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa buka websitenya di strategizer.com. Itu di Google, diketik aja value proposition, nanti langsung muncul. Yang kelima, business model generation. Nah, ini juga sama, dengan orang dan tim yang sama. Dia membuat kanvas untuk mengetahui dalemannya dari sebuah bisnis itu seperti apa. Ini bukunya seperti ini, kelihatan ya? Ya kelihatan ya? Ini putih doang. Itu kalau pengen tahu bukunya di Google aja bisa. Dan menurut saya ini penting juga karena ya itu tadi ya, karena manajemen pasti berhubungan dengan bisnis. Kalau dia nggak tahu bagaimana cara berpikir sebagai seorang entrepreneur, ya kemudian dia hanya akan nyampe ke tahapan yang lower order thinking system. Membaca, memahami, mengaplikasikan. Dia nggak bisa mengevaluasi, nggak bisa menganalisa, nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru, nggak bisa menciptakan terobosan. Terus habis itu yang keenam, UX design dan mindset. Nah, maksudnya ini adalah user experience design dan mindset. Ketika seorang yang ada di level manajemen, baik itu yang middle maupun upper manajemen, dia harus punya mindset ini. Kenapa? Karena ketika kita mau deliver nilai, ketika kita mau deliver value yang sudah disusun di value proposition canvas, kalau kita nggak memikirkan dari sisi customer, yaitu di user experience design ini dan mindset, saya yakin value-nya tidak akan pernah bisa tercapai ke customer. Contoh nyata dari user experience design ini, misal ketika kita masuk ke sebuah outlet toko roti misalnya. Ketika kita masuk, itu apa yang dilihat utama? Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri? Terus baunya seperti apa? Ada buku yang berbicara tentang bagaimana bau, ketinggian, terus kemudian visual itu mengaruhi pola pikir ini kalau di makanan ya. Nama bukunya Gastrophysics, itu ada juga. Nah, saya rasa itu penting UX design. Cuma kalau misalkan mau belajar mindsetnya, saya nggak tahu ya apakah di Indonesia ini user experience ini sudah mulai masuk ke kurikulum. Tapi kalau saya lihat di Unipa kemarin saya sempat googling, kayaknya belum ada ya user experience. Saya lihat kemarin ada TIK, terus manajemen keuangan, operasional sama apa lagi gitu. Mungkin itu bisa dimasukkan. Nah, terus selanjutnya ada buku yang saya rekomendasikan. Nah, mungkin ini berhubungan dengan Bu Erika tadi mengatakan kalau bagaimana cara ngobrol dengan orang yang lebih muda dan ngobrol dengan yang lebih tua, bagaimana cara ngobrol dengan orang Chinese, dengan Europe, Amerika, Jepang dan sebagainya. Itu di sini ada. Nama bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki perasaan. Bagaimana kita mendalami perasaan itu, dan saya rasa itu adalah soft skill yang saya belum pernah lihat diajarkan di kurikulum di Indonesia. Baik saya pernah lihat kurikulumnya FEB teman saya di UGM itu juga belum ada. Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. Kemudian selanjutnya ini ada Sprint Method by Jack Knapp. Ini adalah salah satu metode dari pemecahan masalah. Nah, sprint ini berbicara tentang bagaimana cara memecahkan masalah yang kompleks dalam waktu 7 hari, atau bagaimana cara launching produk
dalam waktu 7 hari, yang itu sudah divalidasi dengan market. Terus Kaizen mindset, saya rasa ini udah nggak asing lagi, mungkin Bu Erika pasti sudah sangat sering dengar Kaizen mindset ini. Jadi ini adalah mindset untuk memperbaiki step by step kecil itu tiap hari. Nanti bisa di Google ya. Terus selanjutnya ada the silo effect. Nah, ini lagi-lagi saya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Bu Erika dan Mbak Vivi. Silo effect mengenai perizinan, bahwa mereka itu punya informasi tapi terkotak-kotak dan itu tidak menjadi satu. Nah, ini menyebabkan efisiensi di birokrasi, sosialisasi, dan jalannya pemerintahan. Silo effect yang dibuat oleh Gillian Ted ini membahas bagaimana spesialisasi itu justru memunculkan inefisiensi dalam jalannya organisasi. Dan di buku itu dia juga membicarakan how to solve the silo effect problem. Itu mungkin bisa dicari nanti. Karena ini masalah serius. Sekarang manajemen itu bukan ke generalis ya, karena sekarang semuanya jadi spesialis. Bahkan bisnis pun juga spesialis. Ada yang spesialis jual mie ayam, ada yang spesialis jual nasi goreng. Udah apa ya? Udah bergeser zamannya. Yang dulu generalis satu restoran bisa jual burger, nasi goreng, spaghetti. Sekarang hanya satu. Dan itu lebih efektif. Tapi dalam organisasi yang spesialis ini bisa menimbulkan masalah di silo effect ini. Terus yang dua terakhir, ini saya rasa yang terakhir sudah pasti ya, yang teks tadi sudah dibahas sama Berika dan Mbak Vivi. Kalau untuk manajemen medsos beserta ads-nya ini bisa dipelajari dengan panduan yang ada di tiap-tiap platform. Contoh di Instagram itu sekarang dia sudah punya professional dashboard. Kalau mau dibuka, itu nanti di bawahnya ada panduan bagaimana cara posting Instagram Reels, bagaimana cara membaca insight. Dan ini penting ya. Saya pernah interview sama orang yang ngaku manajer, dan pas saya tanya, Pak tahu Instagram? Saya nggak tahu Mas, karena saya nggak main. Umur saya sudah terlalu tua. Padahal dia masih 32 tahun. Jadi ya, zaman udah geser ya, kita harus tahu mengenai Facebook platform itu, dia bagaimana cara membaca gambar, algoritma seperti apa. Terus search engine optimization, bagaimana cara supaya ketika kita diketik produk kita itu bisa muncul di halaman pertama Google. Terus search engine marketing, ini maksudnya kayak Google Ads ya, berbayar kayak AdWords. Seperti itu. Ini hasil pemikiran saya ketika kemarin saya baca undangan sama komunikasi dengan Yanti. Semoga ini bisa membantu dan saya sangat terbuka kalau misalkan mau diajak ngobrol atau diskusi lagi. Terima kasih banyak dan selamat pagi. Terima kasih banyak Mas Brian, masukannya, catatannya banyak sekali masukannya dan buku-buku yang direkomendasikan. Memang sebagian di sini sudah ada yang kita pelajari yang sudah masuk ke kurikulum seperti KPI, terus bisnis model Canvas itu sudah ada. Cuman memang untuk yang soft skill ini benar-benar yang harus kami PR-nya untuk kami asah lebih baik lagi untuk mahasiswa kami ke depannya. Baik, selanjutnya untuk Mbak Emi ya, sudah bisa bergabung. Ya, terima kasih Kak Luki. Ini dari pendidikan ya? Iya, dari pendidikan, betul. Ini saya panggilnya Kak saja ya, karena kami sudah terbiasa dengan sebutan tersebut. Oke, Kak Luki dan teman-teman yang lain, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mbak Emi. Oke, di sini saya ingin memberikan masukan beberapa saja, karena memang tadi sudah di beberapa yang ingin saya sampaikan memang sudah disampaikan oleh Kak Brian, Ibu Erika, dan juga Ibu Vivi ya tadi, kalau tidak salah dari Dejamu gitu. Jadi di sini concern saya lebih ke permasalahan tadi yang disebutkan oleh Bu Erika sangat betul sekali ketika passion itu merupakan sesuatu yang sangat penting ketika mau memutuskan terjun ke dunia bisnis. Kebetulan di sini posisi saya ini kan mengelola ya Kak ya, dan di sini saya bicara tentang dunia perbimelan. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang mana produknya ini bukan produk jasa ya, seperti Mas Brian dari Ombreng, Ibu Erika, juga Ibu Vivi ini dan teman-teman yang lain. Hanya saja di sini saya ingin
memunculkan permasalahan yang saya rasakan aja, Kak. Jadi begini, ketika kami merekrut dari karyawan, betul tadi disebutkan oleh Kak Brian, memang ini harus paham betul ya mengenai KPI tadi, karena itu merupakan indeks yang kita bisa nilai dari pelamar-pelamar kita, apakah memang dari pelamar ini sesuai atau tidak, dan kita harus tempatkan mereka-mereka ini di positioning yang mana, itu tentunya harus pas sekali. Tapi pada kenyataannya, ini saya bicara di dunia pendidikan dulu ya, saya spesifikkan, saya kerucutkan. Katakanlah ketika saya merekrut teman-teman dari dunia pendidikan, ketika mereka ingin melamar menjadi seorang guru, katakanlah nih guru fisika nih ya, guru fisika saya berikan tes, ternyata apa yang terjadi di tes tersebut nilainya itu tidak bisa mencapai standar kami, karena memang kami punya standar tersendiri ya di YesLess ini. Setelah kami tanya kenapa, karena yang diteskan itu adalah soal dari SMA dan fisika. Loh, saya kembalikan, kan kuliahnya memang di jurusan pendidikan fisika. Lalu kalau nggak bisa ngajar anak SMA di bidang fisika, lalu mau ngajar apa? Nah, hal-hal inilah yang kemudian itu saya berpikir, kemudian apa sih yang diajarkan di perkuliahannya, padahal ini jelas dari dunia pendidikan kok nggak mampu untuk mengajar sesuai dengan skill yang harusnya dia miliki begitu. Jadi pada akhirnya ketika kami memang sangat kekurangan, ini kami sangat terkendala ketika harus memberikan pelatihannya itu tidak hanya di basic skill aja, tapi harus benar-benar runtut sekali ya, bahkan mengulang lagi. Saya sampai kadang itu juga bingung kenapa teman-teman sekarang ini di sekolahnya, di perkuliahannya seperti itu. Itu yang saya rasakan. Kemudian ketika itu baru di manajemen SDM ya Kak ya. Jadi mungkin kalau tadi bicara passion, ini apa salah passion mungkin seperti itu. Nah, memang sangat betul sekali. Ini ketika memang mau masuknya ke jurusan manajemen, outputnya mau jadi apa? Itu betul-betul harus ditentukan sedari awal. Itu yang pertama. Kemudian untuk KPI tadi juga sangat penting, dan Kak Luki pun juga sudah menyebutkan bahwasanya untuk mata kuliahnya pun juga ada ya Kak, untuk KPI sudah ada. Berarti sudah tidak bisa dijadikan masukan lagi. Dan yang saya alami juga ini sampai sekarang YesLess itu juga masih terkendala di masalah perizinan itu. Jadi mungkin beda dengan perizinan dari teman-teman yang lain yang di bidang bukan di bidang jasa, apalagi kami di jasa pendidikan ya. Ini kami ketika mau mengurus perizinan itu harus ke HIPGI dan lain sebagainya. Itu kami pada saat prakteknya ini benar-benar kesulitan sekali karena kami dilempar ke sana, dilempar ke sini, yang mana kami tidak pernah mempelajarinya di perkuliahan gitu. Perpajakan juga demikian. Dan yang sangat riskan sekali ini adalah memang untuk manajemen pengaturan keuangan usaha dan pribadi. Ini yang saya rasakan sebagai pengelola. Jadi di mana saya mengelola, kemudian keuangan amburadul karena ini sebenarnya kalau bicara dari pengelola, mungkin tadi kalau dari Bu Erika karena siapa ya tadi Bu Vivi ya tadi yang mengatakan untuk keuangan usaha dan keuangan pribadi itu tercampur seperti itu, pada akhirnya ini nanti membuat jalannya usaha itu juga jadi nggak tersendat juga gitu, karena harusnya ini keuangan usaha terus dipakai untuk pribadi gitu. Kemudian untuk pelayanan juga demikian ya Kak, yang saya rasakan ketika saya memilih beberapa tim di sini, bagaimanakah melayani, memahami, ini masuknya ke soft skill juga ya, ke soft skill juga, itu benar-benar harus diajarkan dulu bagaimana ketika nanti menerima tamu dari wali murid itu harus disapa seperti apa, ketika nanti ada siswa yang datang kemudian tutornya belum datang itu harus bagaimana, itu betul-betul ketika saya merasakan mentraining beberapa kali itu mereka belum memiliki gitu. Jadi saya nggak tahu harus ngapain, padahal ini harusnya memang harus diajarkan ya, karena kita di dunia bisnis kita menjual, terutama saya menjual jasa, yang dilihat itu adalah pertama pasti pelayanannya.
bagaimana mereka menerima ketika ada itu tadi wali siswa ataupun siswa yang datang ke kantor seperti itu. Kemudian untuk pemasaran tadi juga saya malah diberikan masukan yang insight yang sangat banyak ya dari Mas Brian, ketika memang sangat betul sekali bahwasanya sekarang era digital ya, jadi semua pengusaha tidak boleh tidak tahu tentang hal ini. Jadi konvensional itu sekarang sudah bisa digantikan dengan digital. Apalagi kalau konvensional, saya rasa kalau di Yesle sendiri itu untuk budgetingnya jauh lebih tinggi. Kalau kita harus pemasarannya itu secara konvensional, beda dengan yang digital yang disebutkan oleh Kak Brian tadi, gitu. Kemudian ini mungkin arahannya nanti karena kita bicara mengenai kurikulum yang akan dipakai untuk permagangan ya Kak Luki, betul demikian? Untuk permagangan dan juga untuk kewirausahaan, untuk mata kuliah kewirausahaan sendiri. Oh begitu, baik. Ya. Saya rasa kalau untuk ke arah generalisasi kewirausahaannya hanya itu saja Kak Luki, karena memang materi yang saya siapkan ini ada beberapa yang spesifikasinya memang nanti ke arah pemagangan itu, di mana harapannya nanti kami bisa membantu semaksimal mungkin untuk sistem pemagangannya, gitu Kak Luki. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Emi atas masukannya, dan cukup banyak juga, terutama di sini lagi-lagi passion, perizinan, manajemen keuangan yang harus dipisahkan dengan keuangan pribadi, soft skill, karena kita memang langsung terjun dengan dunia usaha yang sebenarnya, dan ini yang memang lagi marak, lagi rame-ramenya itu adalah pemasaran digital, apalagi eranya juga sudah mulai bergeser ke era digital. Ini bagus sekali, nanti akan kami, karena memang sebelumnya kita belum ada mata kuliah pemasaran untuk yang khususnya untuk digitalisasi dalam pemasaran, itu nanti akan menjadi masukan yang benar-benar akan kita aplikasikan. Terima kasih banyak untuk para narasumber pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu dosen, masih ada yang ditanyakan, boleh. Ini mumpung kita bertemu langsung dengan para narasumber, monggo. Hulu kita ini tadi dari Rumah Coklat, Bapak Prima belum. Oh, oke. Ya maaf, di sisi mungkin kedua. lanjut ya. Monggo Bu Aan, Kak Prodi, Pak Aglis masih bergabung. Oke, terima kasih Bu kita. Ya, terus terang saya mendengarkan paparan dari beliau-beliau ini jadi minder. Kita itu sudah ngajarin apa sih sama mahasiswa kita. Jadi rasanya, wow, kurikulumnya kita itu ternyata kurangnya banyak sekali kalau persiapan mahasiswa itu diterjunkan ke dunia yang sebenarnya. Jadi kalau dunia kampus itu kan masih dunia angan-angan. Kalau sudah terjun ke masyarakat, ke dunia usaha itu memang dunia yang sebenarnya menurut saya. Jadi memang karena visi misinya Prodi Manajemen juga menciptakan mahasiswa yang bisa nantinya berwirausaha. Jadi kami dalam rangka meredesain ini mendatangkan para pakar wirausaha ini ingin bertanya sebenarnya. Kalau yang dijelaskan sama Mas Brian, sama Bu Erika, mungkin dari Bu Vivi dan Mbak Emi itu tadi kan rata-rata memang soft skill yang diperlukan, kemampuan berbicara, kemudian kemampuan komunikasi. Terus jadi begini, semua prodi itu kan sebenarnya mengajarkan tentang kewirausahaan dengan level yang berbeda. Nah, untuk kami di manajemen itu sebenarnya levelnya seberapa, walaupun tanpa membatasi ya, tanpa membatasi kita itu harus belajar banyak sebenarnya. Tapi kan karena keterbatasan kami di kampus ini banyak yang perlu diajarkan, termasuk sebenarnya sudah ada manajemen operasional, manajemen keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, itu kan sudah ada. Tapi karena kami itu terbatas, hanya 4 tahun belajar di kampus dan semuanya itu harus dipelajari. Jadi ketika kami mempersiapkan lulusan kami mungkin terjun di dunia kerja dan mungkin di wirausaha, itu batasan seperti apa yang harus kami persiapkan. Jadi kalau digital marketing misalnya, digital marketing itu
kami tidak bisa mengajarkan sampai ke dalam, misalkan bagaimana sistem e-commerce itu sampai ke dalam-dalam, karena ilmunya kami belajar itu bukan di situ. Jadi mungkin bisa sedikit pencerahan untuk kami, sebenarnya batasan itu seperti apa sih yang di prodi manajemen harus ajarkan. Mungkin dari Bu Erika, Bu Vivi, Mas Brian, Bu Emi bisa menjawab. Okay. Terima kasih, Mbak An. Betul sekali, jadi karena memang keterbatasan, apalagi untuk mata kuliah kewirausahaan sendiri itu hanya 1 semester. Dan itu dengan memampatkan segini banyak materi yang bagaimana agar masih tetap bisa pas dan bisa diaplikasikan untuk di dunia kewirausahaan lebih khususnya. Monggo boleh dari Bu Erika dulu. Iya, jadi saya coba menjawab ya. Malah saya belajar entrepreneur itu hanya 1 tahun, jadi nggak sampai 4 tahun gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau seorang entrepreneur itu harus mengetahui segalanya, tetapi tidak dalam. Jadi semuanya itu hanya diberitahu, itu hanya lapisan luarnya aja. Contoh laporan keuangan, kita hanya diajarin bagaimana menganalisa, melihat sesuatu yang tidak wajar. Tapi tidak pernah diajarkan membuat laporan keuangan yang sampai detail gitu ya, bikin jurnal, neraca, laba rugi. Itu mereka akan menguasai dengan sendirinya nanti sambil berjalan gitu ya. Tapi kita itu diajarkan hanya lapisan-lapisan atas. Tetapi betul harus memahami. Jadi kayak tadi yang disampaikan Mas Brian mengenai kemampuan digital marketing, itu harus juga. Tetapi apakah lalu sampai detail? Harus bisa membuat video, harus bisa mengerti bagaimana Facebook Ads bekerja, bagaimana menganalisa kayak gitu. Nggak mungkin kan gitu mengetahui segalanya. Makanya kita itu perlu tim. Nah, itu. Jadi seorang wirausaha tuh harus mengandalkan timnya sih. Nggak mungkin semuanya menguasai sendiri, tapi harus tahu gitu. Harus tahu cukup lapisan-lapisan di luarnya saja. Nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya. Seperti hukum. Masa ya mau belajar hukum secara detail? Enggak, ya hanya sebatas lapisan luarnya aja. Nah, mungkin saya bisa tambahkan sedikit, itu yang lebih mengena, ya teori sih wajib ya, semua. Jadi waktu saya melalui masa 1 tahun itu, teori itu benar-benar diberikan sambil lalu gitu, dengan cepat gitu. Dengan cepat, tanpa ujian, tanpa apa, karena seorang wirausaha itu harusnya sudah, sudah bukan kayak anak mahasiswa yang ayo hari ini harus kuliah loh, hari ini harus absen, kayak takut gitu kalau nggak sampai datang. Enggak, itu semuanya udah dorongan dari dalam, karena rasa ingin tahu seorang pengusaha itu ya. Bahkan kalau dia itu bekerja di luar, mencari pengalaman kerja di tempat orang lain, itu sudah menganggap perusahaan itu sebagai perusahaan dia sendiri. Tanpa disuruh pun dia akan cari tahu terus gitu. Nah, jadi apa yang bisa diberikan dari Unip Mas, saran saya ya, berikan wawasan yang luas, exposure, berikan kesempatan itu. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah itu, saya kunjungan ke perusahaan apa gitu, melihat secara langsung, itu akan menimbulkan passion, kayak membara gitu. Oh, aku harus bisa seperti ini, kayak gitu. Aku harus bisa, aku harus punya mimpi yang kayak begini gitu. Jadi harus dibawa, nggak bisa kalau hanya di kelas dikasih tahu melalui video, melalui kata-kata. Wah, susah sekali. Begitu kita menginjakkan kaki ke perusahaan A gitu ya, kemudian diberikan waktu, misalnya nih diberikan waktu dengan ownernya untuk berbincang langsung, ya 2 jam, 3 jam, 1 sesi, itu sangat merubah wawasan kita, mindset kita, bahkan spirit ya. Jadi keluar waktu itu karena saya di Singapura, jadi kan sempat diajak ke kantornya Google waktu itu, dibawa ke US. Itu begitu keluar dari sana tuh rasanya membara gitu. Kayak gila, aku harus bisa kayak gitu. Luar biasa kantor di sana kayak gini-gini ya. Itu yang nggak bisa didapatkan di kelas gitu. Dan itu sampai hari ini masih menjadi teringat betul sampai hari ini gitu. Nah, lalu yang kedua mengenai ilmu komunikasi tadi itu, oke, kita bisa baca buku, harus ilmu dasarnya harus ada, harus diajarkan secara
harus diajarkan ya. Tapi kalau dari Unipma sendiri tidak memberikan kesempatan untuk bagaimana sih cara berkomunikasi, nah itu nanti jadinya teori aja. Makanya di waktu saya kuliah itu harus diberikan kesempatan di mana dia sepanjang tahun itu berkomunikasi dengan komunitas yang berbeda gitu, supaya dia bisa mempraktekkan langsung, nggak hanya menerima teorinya. Jadi mungkin itu lebih diberikan kesempatan ya untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang lebih tua, itu bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak-anak muda yang sekarang milenial nih. Nah, ini sekarang problem banget nih buat saya nih. Karyawan saya tiba-tiba mendadak tuh 200 lebih semuanya di usia 20-an. Pusing itu ngurusin anak-anak di usia 20-an itu dengan mentalitas yang sangat berbeda. Mereka sama sekali udah nggak ada yang namanya utang budi itu udah kayak nggak mungkin banget. Jadi mereka A ya A, B ya B, kamu dulu baik ya udah, nanti keluar ya udah gitu. Udah nggak ada yang namanya kalau orang dulu tuh sungkan gitu tuh sudah nggak ada. Jadi ini kami seluruh jajaran manajemennya Cokro ini sedang saya minta belajar gimana sih ngadepin tim yang milenial gitu. Kita lagi berusaha untuk menghilangkan jam kerja bahkan. Saya lagi berusaha melakukan manajemen yang tanpa kantor. Jadi semuanya akan berkantor di rumah. Kita hanya punya meeting room. Terus saya akan mengeluarkan program juga bekerja tanpa jam kerja. Jadi pada saat ngelamar ke Cokro, kamu bisa milih 1 bulan mau kerja berapa hari gitu. Mau 10 hari, mau kerja 50 jam, mau kerja 60 jam kayak gitu. Karena anak milenial sekarang sudah berbeda. Kalau kita nggak berikan kebebasan, mereka setelah berapa bulan bosen keluar, cari pindah sana, pindah sini. Unsur gaji menurut kami gaji di tempat kita udah jauh di atas rata-rata gitu. Jadi memang nggak betah, nggak juga pada saat kita interview mereka senang kok gitu menikmati pekerjaannya, tapi memang boring gitu. Jadi anak-anak sekarang nggak bisa digitukan. Itu jadi itu aja sih masukan dari saya supaya lebih memberikan chance-nya. Mungkin bisa nanti visit gitu kan ke Jamu gitu kan dengan Mbak Vivi, mendengarkan secara langsung kesulitannya itu di mana sih Mbak, rasanya gimana, itu beda. Nanti setelah melihat lokasinya langsung itu beda banget rasanya. Gitu. Ini kan kita ngomongin kan wirausaha kan inginnya nanti mereka keluar kemudian membuat usahanya sendiri kan ya, lalu bisa mempekerjakan tim kan ya dengan menciptakan lapangan pekerjaan kan harapannya gitu ya. Itu sih masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Erika, masukannya bagus sekali untuk kita nanti akan aplikasikan juga. Berikutnya monggo dari Mbak Vivi atau Mas Brian atau Mbak Emi, ada yang mau ditambahkan silahkan. Monggo siapa dulu boleh. Kayaknya dari Bu Erika udah lengkap banget ya. Saya setuju banget untuk site visit dan jadi to truly experience jalannya organisasi itu seperti apa, itu penting banget. Bapak Ibu setuju ya, ini misalkan 1 semester waktu saya nanti ngajar di kewirausahaan, boleh ya nanti mampir ke Bluder Cokro, mampir ke Ombreng, mampir ke di Jamu, ke Yesles, boleh ya? Boleh, kita welcome kok. Karena memang tidak memungkiri bahwa kuliah yang kita adakan di luar kelas itu benar-benar sangat beda rasanya gitu. Sebelum pandemi kita beberapa kali juga sempat mengadakan untuk visit langsung ke wirausaha atau ke tempat-tempat usaha langsung. Cuman karena sekarang lagi pandemi dan kebetulan dikasih kesempatan untuk redesign kurikulum dan ini tuh menjadi momentum untuk kami manajemen Unipma untuk memperbaiki kembali kurikulum yang sebelumnya itu kita terlalu banyak untuk di kelas untuk belajarnya dan ternyata memang betul bahwa generasi milenial ini nggak bisa lama-lama di kelas. Fokusnya itu cuma 30 menit, habis itu sudah hilang gitu, udah yang dosennya ngomong apa, mahasiswanya itu raganya di mana, otaknya di mana gitu. Tapi beda ketika kita ngajak langsung mahasiswa itu untuk terjun ke lapangan. Itu euforianya itu beda dan setelah itu benar passionnya itu akan lebih membara ketika langsung tahu
apa yang mereka lihat langsung di lapangan seperti itu. Baik, atas keterbatasan waktu kita harus selesai pukul 10. Terima kasih banyak atas masukannya, saran dari Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan bergabung di acara kami. Boleh nanti untuk selanjutnya kita bina lagi kerjasamanya, terutama untuk visit untuk mata kuliah kewirausahaan sendiri itu saya sangat excited ya. Jujur saya sangat excited banget karena saya yang pegang 1 semester ini tuh sampai aduh kewirausahaan ini mau diapain lagi ya biar anak-anak itu merasakan passion yang dirasakan oleh Bu Erika dan juga para pelaku wirausaha yang lainnya juga seperti itu. Karena memang passion itu nggak bisa dibangun di dalam kelas, di atas kertas itu tidak bisa gitu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Bu Apri. Monggo Bu Apri, silahkan. Terima kasih Bu Lukita, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bisa join di sini. Sebelum acara diakhiri, saya minta tolong untuk isi presensi yang sudah ada di chat. Ampun semuanya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga acara hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua serta berkelanjutan nantinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah juga acara sudah berjalan dengan lancar. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Rata, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erika. Pak Vivi, Bu Erika, Mas Priya. Terima kasih banyak. Ya.